Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajarannya. Silahkan simak dengan baik anak soleh dan solehah. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain kelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan sama. Anak-anak, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tinggi badan berbeda? Sikap kita seharusnya saling menghormati. Meskipun memiliki tinggi badan yang berbeda, kita tidak boleh mengejek teman yang memiliki tinggi badan yang lebih pendek atau lebih tinggi. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga dalam kurung toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu penuh lumpur hingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong aku. Untung saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan angkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih pada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan dongeng yang telah kita baca sebelumnya. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa dikirim ke gurunya. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku.
Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo, perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Anak-anak, di sini kita lihat ada 2 buku. Buku yang berdiri hanya ada 1, maka pecahan yang dapat kita tulis adalah 1/2. Karena yang berdiri hanya ada 1 buku dari 2 buku yang ada. Lalu selanjutnya, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Mari kita hitung seluruh jumlah buku yang ada. Tumpukan buku ini berjumlah 4 buku. Karena buku warna merah hanya ada 1, maka dapat dinyatakan pecahan yaitu 1/4. Paham ya anak-anak? Anak-anak, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Di buku tulis ya, jangan lupa untuk dikirim ke gurunya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.